Hola sobat Kripik, balik lagi bersama Rangga di sini di podcastnya Kripik Film. Di episode terbaru ini gue akan sedikit mereview film terbarunya Marvel Studio, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Jeng jeng jeng. Tapi karena gue bukan si paling Marvel, jadi gue di sini akan hanya fokus ke horornya aja. Gimana nantinya Sam Raimi menggarap horor di MCU. Materi Doctor Strange yang dari awal emang amat kental dengan unsur supranatural, seperti membuka portal nih bagi sutradara yang biasa nanganin film tentang alam gaib untuk nantinya menyeret MCU masuk ke ranah horor. Karena menurut gue potensinya memang ke arah sana, tontonan superhero tapi dengan bumbu kegelapan. Satu payung lah kayak The Crow, Hellboy, ataupun Blade. Maka nggak heran apabila pada film pertama Doctor Strange, Marvel kemudian merekrut seorang Scott Derrickson. Iya betul, orang yang bertanggung jawab membuat gue jadi traumatik sampai sekarang. Berkat Sinister dan The Exorcism of Emily Rose. Hadirnya Scott jelas membawa gangguan dalam tanda kutip ke dalam cinematic universe-nya Marvel. Tidak hanya pada gaya penuturan ceritanya, tapi nantinya yang paling kelihatan itu adalah keseluruhan tone dan visualnya. Pokoknya gelap-gelap gimana gitulah. Meski menurut gue nggak horor-horor banget, setidaknya Doctor Strange ini memberikan perbedaan yang unik dan juga menarik di antara film-film pahlawan pembela kebenarannya MCU lainnya yang telah beraksi duluan. Sekaligus juga menegaskan kalau Marvel ternyata bisa keluar dari zona nyaman. Sam Raimi pun lalu muncul. Bug Spider-Man yang sudah membuang kostumnya ke tong sampah dan seketika kembali bergelayutan karena ingin menolong MJ yang diculik oleh Dr. Octopus. Setelah sekian lama udah meninggalkan dunia superhero, tentu saja gue dikerubungi sukacita karena Sam balik beraksi. Seseneng bocah di kereta sewaktu melihat Spider-Man balik buat ngehajar musuhnya. The Multiverse of Madness nantinya nggak hanya 99% terpengaruh gaya bersinema si pembuat The Evil Dead dan Drag Me to Hell ini, tetapi juga ngebawa MCU dan penontonnya, termasuk juga gue, ke tempat yang gimana ya, gue sendiri belum pernah lihat sekaligus rasain sebelumnya. Bisa dibilang beneran pendekatan baru di filmnya superhero Marvel. Jika judulnya ada kata madness, maka keseluruhan isi film kedua Doctor Strange ini sudah sesuai. Penuh kegilaan gak cuma karena bakalan diajak berpindah-pindah dari universe satu ke universe lainnya, tetapi juga disuguhkan pengalaman horor yang lebih menyeramkan ketimbang KKN di Desa Penari. Ini gue serius. Buat yang udah lelah kayak gue, ya, buat orang yang sudah lelah, ini serius. Mengikuti film-filmnya Marvel Cinematic Universe, walaupun masih tetap penasaran. Gue datang ke bioskop kali ini murni beneran karena dikarenakan
bisikan-bisikan iblis Kandarian. Kalau bukan karena Raimi, kayaknya sih gue bakalan nungguin sampai bioskop sepi atau bahkan malah skip. Nantinya juga kan bakalan tayang lah di Disney Plus beberapa bulan kemudian. The Multiverse of Madness tidak bikin gue menyesal berdesak-desakan dan mengantri untuk mendapatkan karcis. Ya, gue masih ngantri belinya. Maklumlah orang tradisional beli tiketnya old school, pakai cash bukan di aplikasi online. Sebagai fans horor, khususnya penggemar film Sam Raimi, The Multiverse of Madness bisa dibilang kayak ngajak bocah ke toko permen. Gue seneng banget bisa kembali merasakan betapa asiknya Sam Raimi mengkreasikan sekuen demi sekuen horornya dengan amat efektif. Memaksimalkan unsur-unsur supranatural yang memang sejak awal melekat pada penceritaan Doctor Strange. Berdampingkan dengan elemen mistis dan okultisme yang juga sama-sama kental. Masih inget dong adegan Dr. Octopus mau dioperasi di Spider-Man 2? Wah, gila tuh. Salah satu scene paling keren lah pokoknya di film yang diadaptasi dari komik. Siapalah yang menyangka, termasuk juga gue, kalau Sam Raimi bisa menyempilkan tontonan brutal yang biasanya sih adanya di film-film slasher kali ya. Adegan jenius semacam itu nantinya akan bertebaran di The Multiverse of Madness. Tapi tentu aja brutal yang tetap dibatasi karena ini ya namanya juga film Disney ya. Terbatasi oleh rating dan ditonton sama anak-anak. Jadi Sam Raimi tentu aja bakal lebih sopan dalam tanda kutip. Tapi meski begitu, meski harus berbagi durasinya juga dengan aksi-aksi superhero memberantas kejahatan, sekuen horor alanya Sam Raimi tetap akan terlihat paling menonjol dan juga tetap keren menurut gue. Tidak hanya yang nantinya mengandung monster dan roh jahat, tetapi juga yang memamerkan ilmu tingkat tinggi dalam urusan mengubah Wanda menjadi Lamia. Wait, maksud gue Scarlet Witch. By the way, Elizabeth Olsen brilian banget di sini aktingnya. Ya, Sam Raimi nantinya nggak hanya memamerkan jump scare yang sangat efektif menurut gue, tapi juga bisa mengubah Wanda menjadi Scarlet Witch yang sangat mengerikan, serius. Gokil lah pokoknya. Di antara pertarungan untuk selamatkan universe dari kekacauan, Sam Raimi menurut gue berhasil menjejalkan horor yang begitu asik dan sesekali juga sadistik. Didukung nuansa atmosferik, pergerakan kameranya yang menarik, dan juga ini nih, scoringnya Danny Elfman yang bikin The Multiverse of Madness ini jadi semakin horor. Overall, gue bisa bilang gue puas sama horornya. Sisanya sih, ya biasa aja sih. Tapi, sekali lagi gue seneng Sam Raimi bisa kembali menggarap film superhero, khususnya membawa superhero kembali ke ranah horor dengan gayanya yang khas. Jadi gimana menurut kalian film kedua dari Doctor Strange ini?
Buat gue sih ya sekali lagi datang ke bioskop karena Sam Raimi, gue puas dengan tampilan horornya. Terima kasih buat yang masih mau mendengarkan podcast Kripik Film. Jangan lupa di follow-follow ya di Spotify. Dan sekarang juga podcast Kripik Film bisa didengarkan di YouTube. Sampai ketemu di review berikutnya ya, di episode berikutnya. Gua Rangga. Ciao, thank you. Jeng jeng jeng. Bye.